Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang aku akan lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya? Ya, Romo senang hari ini kembali kita melihat bagaimana anak-anak kita aktif dalam pelayanan. Ini suatu perkembangan yang baik yang selama ini mungkin tertidur dan hari ini bangkit kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana seorang yang membawa persoalan keluarganya di hadapan Tuhan. Yesus, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Setelah ditabiskan menjadi imam, dalam beberapa kesempatan saya pun memiliki pengalaman yang kurang lebih serupa dengan yang kita dengar dalam bacaan Injil. Bagaimana seorang Katolik yang memiliki hukum utama cinta kasih, toh dalam hidupnya masih terselubung atau diliputi dengan aneka persoalan. Dan persoalan itu salah satunya adalah memperebutkan warisan. Terlebih lagi jika apa yang ditinggalkan oleh orang tua, warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, kemudian ada beberapa anak di dalam keluarga itu, dan salah satunya ada di luar, sedang yang lain ada di kampung halaman atau di rumah, di mana ia merasa bahwa warisan itu sudah menjadi hak miliknya karena ia yang merawat orang tua ketika masih hidup hingga tutup usia, sedang saudara yang lain tidak ada di tempat, tetapi saudara yang di luar itu
tetap mengklaim hak miliknya karena secara hukum ia memiliki hak. Maka di sini ada dua kekuatan tarik-menarik secara de facto dan de jure. Secara de jure atau secara hukum, barangkali memang setiap anak memiliki bagian-bagiannya sebagaimana yang telah disepakati ketika orang tua masih hidup. Tetapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari ada anak-anak yang menjaga warisan, ada yang tidak. Dan ini menjadi persoalan yang pelik yang selalu menjadi titik di mana persaudaraan tak lagi penting di hadapan harta warisan. Sedih ya, sedih sebagai seorang gembala ketika berhadapan dengan umat yang bertikai memperebutkan warisan. Itu tidak mudah bagi kami para gembala, karena kemanapun kami berpihak akan selalu membuat luka bagi pihak lain. Maka ketika seorang bertanya kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Apa jawab Yesus? "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Tersirat dari jawaban Yesus ini, Yesus menolak permintaan seorang yang meminta Yesus sebagai penengah atas perebutan warisan. Kenapa Yesus bertindak demikian? Tentu ada alasannya. Dalam bacaan pertama melalui kitab Kebijaksanaan kita mendengar kesia-siaan belaka bagi mereka yang hanya mementingkan atau mengurusi hidup duniawi saja. Dari sini Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa hidup duniawi itu perlu diperhatikan dua aspek. Yang pertama aspek hidup di dunia, tetapi juga jangan lupa kehidupan setelah kematian raga kita. Apakah kita tetap mau hidup sebagaimana kita memperjuangkan hidup di dunia, atau kita berjuang untuk meraih kehidupan kekal selama kita berjuang hidup di dunia? Nah, inilah yang menjadi tugas kita sebagai seorang beriman. Dan banyak cerita tentang memperebutkan hak milik yang bukan diperjuangkan, atau harta benda yang bukan perjuangan hasil usahanya sendiri tetapi diperebutkan oleh sesama saudara, yang pada akhirnya membuat saudara-saudari tak lagi memiliki ikatan cinta persaudaraan, terpecah belah, bahkan saling menjelekkan. Ya, ini realita yang ada. Apakah kita di sini ada yang demikian? Mari kita berkaca. Tetapi ada satu pengalaman menarik. Ketika saya berkunjung ke dalam sebuah keluarga, kemudian saya membawa buah tangan berupa makanan, karena salah satu anak di dalam keluarga itu merayakan ulang tahun. Kemudian setelah anak itu menerima bingkisan yang saya bawa, ia tidak segera membuka dan menyantapnya. Kemudian saya bertanya, "Kenapa tidak dibuka dan tidak dimakan?" "Ia masih menunggu kakak," dia bilang, "masih tunggu kakak yang masih sekolah." Terus saya bilang, "Ya, kenapa harus tunggu kakak masih sekolah? Kan ini untuk kamu." "Iya, supaya bisa dibagi dengan kakak." Nah, ini sebuah pengalaman menarik yang juga meneguhkan hati saya, dan saya harap juga menjadi sebuah pengalaman yang berharga yang memberikan nilai bagi keluarga kita masing-masing. Beberapa keluarga ketika saya kunjungi yang lain ya, ketika berhadapan dengan makanan, wah, anak-anak pada berebut. Bahkan kalau seumpamanya saudaranya minta sedikit saja sebagian, wah, sudah mulai ngamuk-ngamuk, marah, nangis. Mau menggambarkan ini cikal bakal ketika nanti mereka dewasa, apapun yang diperebutkan akan menjadi persoalan. Tetapi jika dari kecil sudah ditanamkan kasih, keadilan, mau berbagi kepada saudara, ini yang menciptakan perdamaian.
Anak kecil yang mungkin tindakannya sederhana, menunggu sang kakak yang masih sekolah, tetapi ia memiliki kesadaran penuh bahwa rezeki yang ia miliki bukan hanya untuk dirinya, tetapi ia masih memiliki saudara yang harus juga memiliki dan merasakan perasaan sukacita yang sama bersama dirinya. Ini tidak mudah di tengah perkembangan anak-anak yang semakin mementingkan diri, pokoknya maunya dia saja. Ketika melihat saudaranya yang membutuhkan harus dibelikan sepatu karena sudah robek dan dia pun tidak mau kalah harus dibelikan sepatu, maka caranya ia kasih rusak sepatunya supaya bisa sama-sama dibelikan sepatu. Yang pusing siapa? Orang tua. Karena orang tua tidak hanya mengumpulkan bekal untuk beli barang-barang yang tidak dapat dirawat, maka penting bagi orang tua untuk mendidik anak-anakmu agar selalu menjaga apa yang telah diperjuangkan. Karena anak-anak masih belum mengerti sulitnya memperjuangkan memiliki bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suatu hal yang mesti kita tanamkan dalam diri anak-anak adalah menjaga apa yang telah menjadi kepercayaan untuk mereka. Barang-barang sederhana seperti alat tulis, seragam sekolah, mainan. Ajar anak-anak untuk merawatnya. Karena kalau anak-anak tidak bisa merawat, ia akan selalu memiliki ketergantungan terhadap orang tua. Ah, gampang, rusakin saja. Masih ada orang tua yang masih bisa membelikan. Apalagi kalau sudah pakai jurus nangis, ya orang tua mulai luluh hatinya, mulai sudah memenuhi semua permintaan. Anak-anak jadi tidak belajar untuk bertanggung jawab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika ada saudara-saudari yang bertikai tentang harta warisan dalam kisah pengalaman hidup panggilan sebagai seorang gembala, pada akhirnya ia tidak bisa memenangkan pertandingan. Kenapa? Karena meskipun ia bawa ke ranah hukum, ia kemudian menjadi frustrasi, stres, kemudian sakit stroke dan mati. Apa yang ia perjuangkan menjadi sia-sia. Dan menariknya ketika saya mengunjungi makam tempat ia dikebumikan, di gapura itu tertulis kata-kata, "Dahulu kami seperti kamu, dan suatu hari nanti kamu akan seperti kami." Tulisan di gapura itu mengingatkan kepada mereka semua yang masih hidup, kita semua yang mendengar hari ini, bahwa kematian akan menyamakan kita. Pada akhirnya kita semua pasti akan mati. Yang membedakan adalah apakah selama hidup kita telah hidup bagi Tuhan. Apakah kita telah menjadi kaya dalam cinta, iman, dan pengharapan? Ataukah kita hanya sibuk dengan perjuangan untuk mengumpulkan harta benda? Apakah salah Romo kami berjuang mati-matian untuk mengumpulkan harta benda untuk hidup kami, untuk kesejahteraan keluarga? Tentu tidak. Tetapi ingat yang tadi Romo sampaikan, ada dua aspek yang perlu kita perhatikan sebagai manusia. Kebutuhan kita di dunia ini dan juga kebutuhan kita kelak setelah mati. Maka Injil hari ini dapat kita pahami sebagai panggilan untuk bertobat dari ketamakan dan hidup yang berpusat pada benda, bukan pada Tuhan. Maka ketika seorang yang mengatakan, "Katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan," Yesus menyampaikan berbagai perumpamaan yang hendak menyatakan dan menyadarkan orang itu. Ketika seorang yang memiliki banyak harta benda kemudian bingung apa yang harus ia lakukan, dan yang ia lakukan adalah memperbesar
lumbung atau gudang supaya ia bisa menampung semakin banyak hasil bumi dan juga harta kekayaan yang ia miliki. Tetapi Yesus katakan pada akhirnya semua itu sia-sia. Untuk siapakah kamu menyediakan semua itu? Maka menarik, beberapa orang itu memiliki suatu pemahaman diri atau keteguhan hati bahwa apa yang ia perjuangkan adalah untuk kehidupannya. Seorang tua mengatakan kepada anaknya, di tengah kesuksesan apa yang diperjuangkan oleh orang tua, ia tidak meninggalkan harta benda selain pendidikan yang ia perjuangkan untuk anak-anaknya. Sang anak kemudian menyela, tidak mungkin, toh nanti setelah bapak tidak ada, harta warisan tetap saya yang terima. Tidak, sang bapak mengatakan, apa yang kuperjuangkan ini akan kunikmati bersama istriku. Dan kalau kamu mau menikmati seperti apa yang kunikmati, berjuanglah sendiri, karena aku telah memberimu bekal pendidikan. Ini suatu hal yang baik. Karena orang tua sadar kelak ia akan meninggalkan anak-anaknya di dunia dan anak-anak harus berjuang di atas kakinya sendiri. Kalau orang tua lebih banyak memanjakan anak-anak, segala sesuatu dipenuhi, maka ketika kita tak lagi ada di dunia, anak-anak akan bingung harus cari bantuan kemana. Alhasil ketuk pintu sana sini, mesti menerima penolakan sana sini. Kalau semuanya ada yang membantu pun belum tentu semurah hati orang tua. Maka wahai anak-anak mudaku, generasi muda masa depan gereja, tanamkanlah dalam dirimu, kamu harus bisa mandiri. Mandiri itu bukan hanya mandi sendiri-sendiri, tetapi juga harus bisa seperti tadi anak-anak yang lektor dan mazmur, bagaimana mereka tampil di depan seorang diri harus membawakan teks kitab suci dan mazmur dengan sepenuh hati. Itu menjadi salah satu bekal bagi anak-anak kita ketika beranjak semakin besar untuk aktif dalam pelayanan. Ya, maka ini juga undangan untuk kita semua yang punya anak-anak yang sudah lewat masa balita, masuk SD, mari kita ajak anak-anak kita untuk bergabung dalam komunitas sekami, supaya mereka dididik dengan baik, dibimbing dengan baik oleh kakak pembina yang senantiasa setia, dan juga mereka tidak lupa untuk berdoa. Jangan sampai mereka tidak hafal doa Katolik, malah hafal doa agama lain di sekolah. Itu bahaya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alih-alih memperbesar lumbung untuk menampung harta benda, bacaan Injil yang hari ini kita dengar mengajak kita untuk memperbesar hati, yakni hati yang mencintai, hati yang memberi, dan hati yang berharap pada Allah. Akhirnya harta yang sejati itu bukan apa yang kita simpan di bumi ini, karena ngengat akan memakan semua itu. Anak-anak akan memperebutkan, persaudaraan akan terpecah belah. Harta sejati adalah harta yang kita tabung dalam kasih. Maka boleh kita berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Tetapi ingat, sebagai seorang beriman, kita juga diingatkan agar juga menabung untuk kehidupan kekal kita melalui cinta, kasih, dan persaudaraan, bukan hanya sesama saudara kandung, tetapi juga dengan orang sekitar kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.